Halo, bertemu lagi dengan aku, Aimelia. Kita akan belajar bagaimana sih pengaplikasian SPLTV dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, SPLTV digunakan ketika kita ingin mencari tiga nilai yang saling berhubungan dari tiga persamaan. Di dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sering muncul dalam kegiatan atau masalah jual beli, atau campuran bahan, produksi, dan perhitungan keuangan. Dengan SPLTV, kita dapat menentukan harga satuan dari tiga jenis barang hanya berdasarkan kombinasi pembelian. Metode ini juga bisa diterapkan untuk menentukan campuran bahan, misalnya pupuk A, B, dan C, atau menghitung upah kerja dari tiga jenis pekerjaan, dan menentukan kecepatan tiga kendaraan dalam waktu yang berbeda. Contoh kasus dalam jual beli buah. Seorang penjual menjual apel kita sebut sebagai X, jeruk Y, mangga Z. Diketahui 1 kg apel ditambah 1 kg jeruk tambah 1 kg mangga sama dengan Rp45.000, dan 2 kg apel ditambah 1 kg jeruk ditambah 3 kg mangga sama dengan Rp10.000, dan 1 kg apel ditambah 2 kg jeruk ditambah 2 kg mangga sama dengan Rp80.000. Maka, tentukan harga per kilogram masing-masing buah. Langkah-langkah pengerjaannya, yang pertama, kita buat sistem persamaannya terlebih dahulu. Persamaan pertama, X sebagai apel, tambah Y sebagai jeruk, ditambah Z sebagai mangga, sama dengan Rp45.000. Persamaan kedua, 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan Rp10.000. Dan persamaan ketiga yaitu X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan Rp80.000. Langkah yang pertama, kita eliminasi salah satu variabel, misalnya Y, dari persamaan 1. Y sama dengan Rp45.000 minus X minus Z. Kemudian, substitusikan ke persamaan 2 dan 3. Substitusi ke persamaan 2. 2X tambah Rp45.000 minus X minus Z plus 3Z sama dengan Rp10.000. X plus 2Z sama dengan Rp55.000. Dapati X sama dengan Rp55.000 minus 2Z, disebut persamaan 4. Kemudian substitusi ke persamaan 3, yaitu X plus 2 kali Rp45.000 minus X minus Z plus 2Z sama dengan Rp80.000. Dan X plus Rp90.000 minus 2X minus 2Z plus 2Z sama dengan Rp80.000. Minus X plus Rp90.000 sama dengan Rp80.000. Didapatkan X sama dengan Rp10.000. Ini disebut persamaan kelima. Langkah yang kedua, kita substitusikan nilai X sama dengan Rp10.000 ke persamaan 4, yaitu Rp10.000 sama dengan Rp55.000 minus 2Z. 2Z sama dengan Rp45.000. Kemudian didapati hasil Z sama dengan Rp22.500. Langkah yang ketiga, kita cari nilai Y dari persamaan 1, yaitu X plus Y plus Z sama dengan Rp45.000. Kemudian Rp10.000 plus Y plus Rp22.500 sama dengan Rp45.000. Didapati hasil Y sama dengan Rp12.500. Diketahui hasil akhirnya, buah apel atau X harga per kilogramnya Rp10.000. Kemudian buah jeruk atau Y sama dengan Rp12.500 per kilogram.
dan mangga sebagai Z 22.500 per kilogram. Selanjutnya kita coba pada contoh kasus campuran bahan kimia. Diketahui seorang ahli kimia memiliki 3 jenis larutan A, B, dan C, yang masing-masing mengandung persentase alkohol yang berbeda. Yang pertama, larutan A mengandung 10% alkohol, larutan B mengandung 20% alkohol, dan larutan C mengandung 50% alkohol. Ahli kimia tersebut ingin mencampur ketiga larutan tersebut untuk menghasilkan total volume campuran sebesar 100 liter. Persentase alkohol total dalam campuran adalah 26%, dan volume larutan C yang digunakan adalah setengah dari total volume larutan A dan larutan B. Berapa volume liter masing-masing larutan A, B, dan C yang harus dicampurkan? Langkah yang pertama, kita membuat pemisalan variabel. Misalkan, volume larutan A sama dengan X liter, volume larutan B sama dengan Y liter, dan volume larutan C sama dengan Z liter. Selanjutnya, kita membuat model matematika SPLTV. Dengan cara kita membuat 3 persamaan berdasarkan 3 kondisi yang diberikan, yaitu total volume campuran sama dengan 100 liter. Persamaannya X plus Y plus Z sama dengan 100, disebut persamaan 1. Kemudian kondisi volume C terhadap A dan B. Volume C adalah setengah dari total volume A dan B, yaitu Z sama dengan 1/2 X plus Y, dan 2Z sama dengan X plus Y. Kemudian X plus Y minus 2Z sama dengan 0. Ini disebut persamaan 2. Selanjutnya, total persentase alkohol 26%. Dari 100 liter sama dengan 26 liter. Jumlah alkohol dari setiap larutan harus sama dengan volume alkohol total dalam campuran akhir, yaitu 0,10X plus 0,20Y plus 0,50Z sama dengan 0,26 dikali 100. Hasilnya 0,1X plus 0,2Y plus 0,5Z sama dengan 26. Kemudian X plus 2Y plus 5Z sama dengan 260. Persamaan 3. Langkah yang ketiga, menyelesaikan SPLTV. Kita akan menyelesaikan sistem persamaan ini. Cara termudah adalah menggunakan substitusi dan persamaan 2 ke persamaan 1. Substitusi persamaan 2 ke persamaan 1. Dari persamaan 2, kita punya X plus Y sama dengan 2Z. Substitusikan ini ke persamaan 1, yaitu X plus Y plus Z sama dengan 100. 2X plus Z sama dengan 100. Didapati 3X sama dengan 100. Jadi Z sama dengan 100/3 sama dengan 33,33. Jadi didapati volume larutan C atau Z adalah 100/3 liter. Kemudian substitusikan nilai Z ke persamaan 3, yaitu Z sama dengan 100/3 ke persamaan 3. Langkahnya adalah sebagai berikut. Kemudian, substitusikan nilai Z ke persamaan 2,
yaitu Z sama dengan 100/3 kebersamaan 2, yang nantinya didapati hasil X plus Y sama dengan 200/3. Kemudian eliminasi persamaan 4 dan 5 untuk mencari Y. Kurangkan persamaan 4 dengan persamaan 5, yaitu X plus 2Y sama dengan 280/3 dikurangi X plus Y sama dengan 200/3, yang hasilnya 0 plus Y sama dengan 80/3. Didapati volume larutan B, Y, 80/3 liter. Kemudian kita substitusi nilai Y untuk mencari X. Substitusikan Y sama dengan 80/3 ke persamaan 5, yaitu X plus Y sama dengan 200/3, yang nantinya akan didapati hasil X sama dengan 40. Langkah yang terakhir, kesimpulan. Volume masing-masing larutan yang harus dicampurkan adalah yang pertama larutan AX yaitu 40 liter, kemudian larutan BY 80/3 liter, dan larutan CX 10/3 liter. Pengecekan total volume 40 tambah 80/3 ditambah 100/3 didapati sama dengan 100 liter. Jadi hasilnya sudah sesuai. Coba kerjakan latihan di bawah ini. Seorang pedagang menjual 3 jenis barang di tokonya, yaitu buku tulis, pensil, dan penghapus. Berikut adalah data pembelian dari 3 orang pembeli. Yang pertama, Ani membeli 2 buku tulis, 3 pensil, dan 1 penghapus seharga Rp19.000. Dan Budi membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 2 penghapus seharga Rp17.000. Dan Citra membeli 3 buku tulis, 1 pensil, dan 2 penghapus seharga Rp23.000. Tentukanlah harga masing-masing barang. Harga 1 buku tulis, harga 1 pensil, dan harga 1 penghapus. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.